untuk atasan saya, Pak Haris. Ya, jadi maksud saya berkesinambungan gitu. Kita, apakah ibu bapak tahu ini kepala sekolahnya akan ada seperti ini? Saya yakin ini semua belum tentu semua tahu pimpinannya, tapi ibu bapak udah oke gitu kan. Dan nanti paling laporannya saja. Nah itu yang saya salut angkat jempol untuk teman-teman. Nah tapi nanti mudah-mudahan gayung bersambut pimpinan juga di sekolah-sekolah semua mengerti dan akhirnya ada apa namanya itu penghargaan lah kepada kita. Kalau pujian itu kan bukan punya kita ya, pujian itu punya Allah. Tapi tetap kita juga bukan perlu lah gitu. Tapi tidak sedikit juga kan pimpinan yang malah disalahkan kita karena apa kalau kata orang Bogor menyanyiwanan gitu ya. Nah itu ada juga. Tapi ini mudah-mudahan tidak. Dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti berkesinambungan tahunya yang sudah melapor atau langsung tahu dari kepala sekolah diizinkan dan berbagai macam difasilitasi mudah-mudahan. Nah ini mudah-mudahan seperti itu dan nanti pada akhirnya setelah diadakan seperti ini termasuk kemarin SMK baik negeri maupun swasta yang 2 gelombang itu mudah-mudahan pencerahannya terbagi ke semua. ASN ini. Dan betul alhamdulillah kata teman-teman itu diperlukan pertemuan yang dilakukan sekarang ini. Dan ini di SMA juga mudah-mudahan seperti itu. Dan nantinya pada pelaksanaannya tanggal berapa 26 sampai 30 untuk SMA itu betul-betul nol masalah. Itu keinginan saya. Dan akhirnya gambaran sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bogor khususnya umumnya di Jawa Barat itu betul-betul gambaran kenyataan real yang ada di sekolah-sekolah itu seperti itu dan akhirnya itu misalkannya jadi terbaik jadi yang baik gitu untuk memenuhi syarat untuk diteruskan atau bagaimana menurut pimpinan-pimpinan kita di atas. Nah Ibu Bapak yang saya hormati, tolong mudah-mudahan sekarang udah punya catatan-catatan permasalahan. Tanyakan ke Pak Hendro, ke Pak Firman, ke Pak Lastanto, Pak Haris, dan ini Pak Hendro, Pak Firman, Pak Lastanto catat apa saja yang belum bisa terjawab sekarang. Mudah-mudahan nanti saya laporkan ke pimpinan, ke Pak KCD untuk ditindaklanjuti seterusnya. Dan kepada semua teman-teman, tolong tanyakan, catat apa yang bisa dijawab oleh teman-teman sekarang itu bisa dilakukan kalau memang betul itu masalah. Tapi bukan kita menantang harus ada masalah ya. Kalau gitu. Dan ternyata kemarin SMK juga betul banyak permasalahan-permasalahan dan suasananya komunikasinya jalan gitu. Karena persiapan dari teman-teman yang dibentuk oleh KCD itu betul-betul persiapannya mumpuni. Nah Ibu Bapak yang saya hormati, mohon maaf saya paling mungkin tidak sampai tuntas Pak Hendro ya Pak Haris mengikuti. Saya mengucapkan selamat berjuang, selamat berkomunikasi untuk menghadapi AN yang akan segera dilaksanakan ke depan dan mudah-mudahan betul-betul tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, sukses tanpa ekses dan itu dapat ridho Allah dari Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak yang saya hormati. Terima kasih atas perhatian dan atensi Ibu Bapak. Mudah-mudahan dalam acara ini betul-betul bisa didapat ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh teman-teman. Itu saja barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Kasih yang telah memberikan arahan kepada kita semua. Selanjutnya langsung saja ya Bapak Ibu sharing diskusi terkait pendampingan ANBK. Alhamdulillah Pak Lastanto sudah masuk. Nanti disambung mungkin sama Pak Hendro untuk Pak Lastanto. Mangga untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan.
Pak Lastanto, halo. Oke. Pak Hendro bisa sama Pak Hendro dulu, Pak Hendro. Ini Mas, sharing aja dulu. Iya. Punten. Oh, ada. Sambil ada. ini P3K baru santai. Saya dulu. Pak, nanti disambung sama Pak Hendro ya. Nah. Baik. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di acara Zoom meeting kali ini. Santai aja acaranya. Jadi dari hasil kemarin gladi bersih jenjang SMK SMA itu masih ada beberapa permasalahan yang timbul, terutama permasalahan-permasalahan yang sifatnya mendasar gitu. Jangankan sampai teknis, masih di pendataan atau pengaturan sesi gelombangnya saja masih banyak yang bermasalah seperti itu. Nah, lalu ada beberapa informasi terkait pengaktifasian peserta cadangan, lalu selain daripada peserta cadangan, pengaturan gelombang dan lain sebagainya seperti itu. Ini jadi pakai breakout room apa enggak, Pak Haris Pendro? Jadi ya itu sesuai dengan penanggung jawab, mungkin nanti dibikinkan. Iya. Iya. Oke. Informasi terbaru dulu untuk jenjang SMA itu kan pelaksanaannya tanggal 27 sampai dengan 30 September. Bapak Ibu bisa cek ntar. Share screen-nya kok nggak muncul ya? Bapak Ibu bisa sambil buka web ANBK. Ini saya nggak muncul lagi. Share screen-nya kok nggak muncul ya, yang punya saya bentar. Ya. Izin Pak Lastanto, coba yang saya tukerin dulu ya, Pak Lastanto jadi hostnya ya. Coba, takutnya ada bermasalah di sini ya. Host itu. Iya. Ya, coba Pak. Bisa Pak? Saya mau share Google Chrome tapi kok nggak, dari semalam belum dimatiin. Muncul nggak Kang Haris? Muncul Pak, muncul ya. Nah, ya. Muncul. Muncul. Oke.
Oke, di WBNBK ada info semalam jam 20:06. Di situ ada kesiapan pelaksanaan asesmen nasional atau pemutahiran data pada WBNBK ya. Itu adalah pemutahiran data terakhir sebelum pelaksanaan ANBK. Nah, untuk SMA itu diberikan waktu sampai dengan tanggal 20 September. Nah, rencananya kegiatan hari ini itu kita akan coba menyisir apakah masih ada teman-teman yang bermasalah dengan pendataannya, karena kalau sudah lewat dari tanggal 20 itu tidak akan bisa lagi merubah data, merubah pengaturan sesi dan komputer proktor seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa langsung buka di web ANBK-nya. Silahkan masuk ke menu komputer proktor, lalu ke pengaturan sesi. Nah, di pengaturan sesi ini, Bapak Ibu kemarin dari laporan yang masuk ke kami, masih banyak sekolah yang tidak paham apa itu gelombang 1, apa itu gelombang 2. Nah, jadi jika Bapak Ibu masih bingung dengan gelombang itu, jadi ilustrasinya seperti ini. Jadwal untuk SMA itu adalah tanggal 27 sampai dengan 30. Nah, total untuk SMA itu adalah 45 siswa plus 5 cadangan. Jadi kalau misalnya sekolah Bapak Ibu adalah sekolah penggerak, maka jumlah samplingnya itu ada kelas 10-nya. Sehingga jumlah totalnya itu sekitar 90 plus 10 cadangan. Nah, jika infrastruktur di sekolah kita itu kurang, atau mungkin ada sekolah yang kalau sore itu hujan dan rawan mati listrik, bisa dengan cara mengurangi sesi tetapi harinya ditambah. Contoh seperti ini, misal 22 siswa itu masuk di gelombang 1 dan 23 siswa masuk di gelombang 2. Nah, ini bisa dilakukan oleh satuan pendidikan. Jadi kalau misalnya ada satuan pendidikan yang jumlah komputernya sedikit, bisa 3 sesi sampai sore, tetapi karena khawatir bisa dibuat menjadi 2 gelombang, sehingga sesinya bisa 1 atau 2 sesi saja, siang sudah selesai, seperti itu. Atau ada sekolah atau satuan pendidikan yang ditumpangi. Misal, kita punya komputer hanya 45, ternyata ada sekolah SMA lain yang menumpang ke kita, berarti kan tambah 45 lagi, total 90 siswa. Nah, kita bisa atur di mana sekolah A satuan pendidikan yang pertama itu masuk di gelombang 1 dan satuan pendidikan yang kedua itu masuk di gelombang 2, sehingga tidak ada bentrok ketika pelaksanaan. Takutnya kan ketika 2 sekolah dalam 1 hari hanya berbeda sesi, takutnya dalam pelaksanaannya ada sedikit riweuh atau bagaimana gitu ya. Nah, itu bisa diatur dengan cara dibedakan gelombangnya. Karena pelaksanaan asesmen ini dijadwal, walaupun dijadwal itu 4 hari, secara pelaksanaan itu hanya 2 hari, di mana hari pertama itu literasi, hari kedua itu numerasi. Nah, gelombang 1 itu nanti pelaksanaannya berarti di tanggal 27 dan 28. Lalu untuk gelombang 2-nya di tanggal 29 dan 30. Seperti itu. Nah, itu untuk pengaturan sesi ya. Karena kemarin masih banyak teman-teman yang masih bingung. Nah, ngaturnya di sini. Jadi ya, bisa saja dalam satu sekolah, siswa A gelombang 1, siswa B gelombang 2. Itu boleh. Sangat diperbolehkan. Lalu setelah dari sini, Bapak Ibu silakan cek di sekolahnya masing-masing. Pastikan
pastikan pengaturannya sudah hijau semua. Begitu. Bagi sekolah yang ditumpangi oleh jenjang lain, apalagi paket C itu sudah harus diperbaiki atau sudah harus fix pengaturannya di tanggal 13 karena pelaksanaannya berbarengan dengan SMK. Seperti itu. Nah, jika sudah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah aktivasi peserta cadangan. Ya, mungkin kemarin masih banyak yang bingung nih peserta cadangan seperti apa. Untuk aktivasi peserta cadangan, mungkin pas gladi kemarin ada beberapa sekolah yang mengajukan untuk proses aktivasi peserta cadangan. Nah, jika kemarin melakukan gladi bersih di hari Senin dan Selasa, untuk aktivasi peserta cadangan ini harus menunggu approval dari provinsi. Nah, itu sudah kita ajukan ke pusat bahwa untuk aktivasi peserta cadangan jika bisa tidak harus ada approval dari provinsi. Apalagi mengingat pengajuan bisa 15 menit sebelum pelaksanaan hari pertama, maksimal 15 menit sebelum pelaksanaan hari pertama. Nah, sehingga dari hari Rabu dan Kamis, mungkin yang ada yang gladi hari Rabu dan Kamis, dan mencoba aktivasi peserta cadangan, itu tidak harus menunggu approval lagi. Contoh misal seperti ini. Jadi Bapak Ibu silakan masuk ke aktivasi peserta cadangan, pilih peserta yang mutasi atau tidak hadir. Selanjutnya pilih peserta tersebut dan simpan, maka akan secara otomatis penggantinya akan muncul namanya siapa, username-nya mana, password-nya berapa. Nah, kemarin kan masih banyak pertanyaan, Pak, yang cadangan nggak ada kartunya, nggak ada username-nya, ya karena peserta cadangan harus diajukan terlebih dahulu, seperti itu. Ya, ini prosesnya seperti ini. Jadi nanti sehari sebelum, itu bisa mulai diajukan jika ada peserta yang mutasi misal. Atau 15 menit sebelum pelaksanaan hari pertama gitu. Jadi kalau misalnya hari kedua itu nanti ada yang tidak masuk ya sudah tidak bisa digantikan seperti itu. Nah, terus kemarin juga ada lagi dari SMA mana ya? Pak, saya sudah ganti cadangan tapi yang si penggantinya juga sudah mutasi. Nah, itu seperti apa? Kalau seperti itu berarti nanti tidak bisa digantikan. Jadi ada satu slot nantinya yang kosong. Jadi kalau udah peserta yang utamanya sudah digantikan oleh cadangan dan yang cadangannya pun tidak bisa hadir atau sudah mutasi juga, itu pun tidak bisa digantikan lagi. Itu informasi tambahan yang terbaru mengenai aktivasi peserta cadangan karena menu ini pun baru muncul di hari Senin pelaksanaan gladi bersih kemarin. Seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan saja perihal ANBK ini gitu. Langsung resen aja mungkin kayak gitu. Iya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Mangga. Iya, saya Gugun dari SMA Ciseeng, Pak. Terima kasih atas penjelasan Bapak. Gini Pak, kan di kita ada 3 siswa yang sudah mutasi Pak. Ya. Bisa langsung dipilih aja apa nunggu pas hari H-nya Pak? Bisa langsung satu hari sebelum hari H aja Pak. Soalnya kalau misalnya dari sekarang nanti akan ada cleansing dulu dari pusat untuk pengajuannya. Jadi yang nama-nama tadi itu adalah nama-nama yang diajukan pas gladi kemarin. Nah, itu akan dibersihkan lagi nanti pas satu hari sebelum pelaksanaan silahkan diajukan saja. Dan bisa maksimal 15 menit sebelum hari pelaksanaan. Nah, kenapa 15 menit di hari pertama sebelum pelaksanaan ANBK. Nah, kenapa bisa 15 menit? Dikhawatirkan misal di satu hari sebelum pelaksanaan itu siswa yang 45 siap hadir semua. Tetapi dalam perjalanannya di hari pertama ternyata ada yang sakit, ada yang tidak bisa hadir dan lain sebagainya. Nah, itu bisa digantikan 15 menit sebelum pelaksanaan. Berarti
si siswa cadangan bisa standby di sekolah untuk hari pertama saja. Untuk hari keduanya tidak harus hadir di sekolah seperti itu. Jadi kalau mutasi itu kita ngisi sekali apa 2 kali Pak sebelum mulai? Gimana? Kalau mutasi kan udah jelas tuh Pak, dia nggak mengikuti. Berarti kita cuma isi sekali aja Pak ya, 15 menit pas pelaksanaan awal itu, hari pertama. Iya boleh. Hari Boleh. Atau 1 hari sebelum juga boleh. Iya. Berarti pas hari kedua nggak usah lagi Pak ya, itu udah otomatis kesimpan ya Pak? Iya, hari kedua langsung aja yang cadangan langsung masuk. Nggak harus Langsung diajukan aja. lagi. Nggak usah diajukan lagi ya. Ya, terima kasih Betul. Bapak atas penjelasannya. Ya. Salam. Enggak, Pak Willy. Selamat siang, Pak. Yang. Ya, mau tanya Pak, kemarin pas gladi bersih di tempat kami dari SMA Mardi Waluya ada anaknya satu tidak bisa ikut di hari pertama ya Pak. Kita sudah ajukan penggantian ya untuk cadangan. Tetapi untuk di hari kedua harus yang sama ya Pak. Jadi dia udah digantikan di 2 hari atau nanti dia bisa ikut di hari kedua atau bagaimana Pak? Langsung digantikan 2 hari Pak. Jadi kalau misalnya hari pertama yang utama tidak hadir dan digantikan dengan cadangan, hari kedua pun yang cadangan yang asesmen yang utamanya tidak jadi asesmen karena sudah digantikan. Oh oke gitu Pak. Ya terima kasih ya Pak. Selamat siang. Karena proses penggantian itu tidak bisa setengah-setengah, jadi harus 2 hari, harus full. Makanya maksimalkan di hari pertama, hari kedua kalau ada yang tidak hadir ya tidak harus digantikan. Mangga Pak Ahmad Junaidi tadi resen ya? Khairul, yang di chat di ini aja Pak, langsung tanyain aja. Ya, selamat siang Pak, mohon maaf. Ya. Mohon maaf ini belum dibuka kameranya. Kemarin Kak waktu gladi bersih di sekolah kami ada 2 kelompok kayak di mana sekolah penggerak juga. Jadi gelombang 1 itu kelas 10, kemudian gelombang 2 kelas 11. Untuk peserta cadangan di gelombang pertama itu ternyata dia minta kelas 11. Jadi sementara yang datang kan kelas 10 cadangannya dan itu otomatis untuk sementara mereka menggunakan kartu nama yang samplingnya itu. Kemudian di gelombang 2 juga sama. Sementara kelas 11 dia minta peserta cadangannya dari kelas 10 gitu. Jadi kayak cross silang gitu, Pak. Kami bisa request juga. Terima kasih, Pak. Jadi ibaratnya Bapak itu ngatur gelombang 1-nya kelas 10, gelombang 2-nya kelas 11 gitu ya. Ketika ada yang tidak hadir di yang gelombang 1, jadwalnya Bapak isi kelas 10 atau yang PK-nya, tetapi pas di generate yang ke generate malah kelas 11 gitu ya? Iya, karena otomatis ya, dia minta dari pusat ya. Iya, betul, karena otomatis. Memang kalau perihal cadangan itu karena otomatis sih Pak. Kemarin juga kita coba gimana kalau misalnya sekolah yang menentukan sendiri perihal peserta cadangannya, hanya kan kemarin itu lebih ke security atau apa gitu katanya. Jadi langsung di generate otomatis. Sehingga ya mau nggak mau yang cadangannya itu harus standby di hari pertama gelombang 1 dan hari pertama gelombang 2 berarti Pak. Ya, baik. Untuk gladi berarti peserta cadangan itu berbeda nanti saat pelaksanaan ya Pak ya? Berarti untuk sekarang kami bisa hapus peserta cadangan yang saat gladi ya Pak ya? Iya, nanti dihapus ulang oleh pusat dan sehingga nanti Bapak tinggal mengajukan lagi untuk pelaksanaan. Baik, terima kasih Pak. Ya, Pak Ahmad Junaidi tadi bagaimana? Tidak ada? Tidak ada Pak, maaf Pak, nggak jadi Pak. Siap. Nah, maaf Pak, tanya lagi Pak. Mangga. Dari SMA BHK Pak. Untuk data perubahan data siswa, kita kan ada 1 anak itu nomor induknya kosong ya Pak. Nah itu nanti bagaimana Pak? Kemudian yang kedua untuk cadangan
kan kita mendapatkan 5 anak cadangan. Tetapi pada saat kita mengisikan sesi, itu yang bisa masuk cuma 4. Kemudian yang ketiga, kalau pada saat UNBK nanti ada orang tua yang keberatan anaknya ke sekolah, itu bagaimana Pak? Kalau kemarin kita waktu simulasi gladi kemarin, ada beberapa anak kita coba mengerjakan dari rumah. Bahkan satu yang dari Jakarta, satu lagi tinggal di Ambon. Itu pun ternyata tidak bermasalah. Apakah itu diperbolehkan atau tidak, Pak? Terima kasih. Bapak full online ya? Ya, full online, Pak. Benar. Kita full online. Untuk perbaikan data sudah tidak bisa, tetapi tetap harus diperbaiki karena itu untuk perihal ijazah kelas 3-nya ya. Mungkin nanti bisa sama Pak Hendro ditanyakannya. Tapi kalau untuk pelaksanaan asesmen ini tetap menggunakan data yang sudah ada di EDNT. Terus kalau untuk perihal pelaksanaan itu karena harus ada pengawasan, Pak. Ya, harus ada pengawasan, dan karena ada pengawas juga nanti di ruangan, ya itu berarti tidak bisa tidak bisa melaksanakan dari luar seperti itu, Pak. Adapun kalau misalnya ada yang tidak diizinkan datang ke sekolah, ya berarti nanti dikosong, anak tersebut digantikan saja dengan cadangan. Oh ya, terima kasih banyak Pak. Itu. Oke, mungkin nanti setelah saya ini nanti per subrayonnya nanti dibagi masuk ke subrayon masing-masing. Di situ nanti ketua subrayon atau penanggung jawabnya akan cek satu persatu sekolah yang pengaturannya sudah sesuai atau belum gitu. Begitu. Mungkin lagi dibuatkan oleh Pak Jul. Ya, izin Pak Lastanto izin ya ini membacakan pertanyaan yang dari chatroom ya. Ini dari SMA BHK. Tanya Pak, untuk cadangan ada 5, tetapi yang bisa masuk cuma 4. Kita menggunakan 2 ruang. Nah, itu gimana? Ya, BHK ada. Ya, tadi udah Pak, tadi udah. Oh, udah. Ya, terima kasih Pak. Ya, siap. SMA Viwa itu ada juga tuh, apa tuh? Tanya apa? Halo, Stanto. Halo. Suara saya terdengar, Pak? Terdengar. Pak, mau nanya, Pak. Kan siswa utama itu kan berjumlah 45. Jika pas hari H kurang dari 45, nggak masalah kan ya, Pak ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Itu kan peserta maksimal, Pak. 45 itu kalau kurang, kalau siswanya hanya 30 ya berarti hanya 30 gitu aja. Oh gitu. Terus yang terkait dengan pengawas silang, Pak. Kalau misalkan pengawas silang kita menggunakan guru internal, apakah diperbolehkan ya, Pak ya? Pengawas silang mungkin nanti akan diatur oleh KCD atau Subrayon ya. Nanti mungkin Pak Arif bisa menjelaskan perihal pengawas silang. Iya, sama satu lagi Pak, maaf. Kalau misalkan ini Pak, jumlah komputer kita kan alhamdulillah mencukupi untuk kurang lebih sekitar 25 unit. Kalau misalkan dalam satu gelombang dibikin 2 sesi, apakah bisa Pak? Satu gelombang, 2 sesi? Atau gimana? Jadi misalkan sesi 1 misalkan 23, sesi 2 22, jadi kan 45 ya. Boleh. Tapi kan maksimal di Juknis itu kan dengan spesifikasi standar. Bapak online apa semi online? Online. Oh, kalau online mangga. Online mangga, yang penting koneksi internetnya stabil dan bisa. Kalau misalnya yang semi online itu kan harus ini dulu, harus maksimal kan 15 per satu komputer proktor. Nah, itu sih spesifikasinya harus dinaikkan dulu. Jangan pakai yang standar. Oh, siap. Makasih, Pak. Ya, Pak Ajis, mangga. Ya. Maaf Bapak, mau bertanya, izin. Ini saya dari Darussalam Koposari, Cilengsi, Suprayon 06. Mau nanya, ini saya kok status pelaksanaan di asesmennya di webnya itu belum ditentukan terus ya Pak? Sedangkan di sini udah saya ubah di verbalticalnya nggak bisa.
Gimana ya Pak itu ya? Kira-kira kendalanya. Bapak Subrayan mana Pak? 06 Pak. 06 mana Cilengsi. Cilengsi Pak. Oh Cilengsi. Iya Pak. Statusnya belum. Statusnya belum ini ditentukan. Status pelaksanaannya. Itu Pak. Oh bentar coba saya cek ya. Baik Bapak. Status pelaksanaan jenjang SMA Cilengsi. Kodenya berapa Pak? Kode NPSN-nya Pak. Kode A-nya kode U021 U213. Yang 4 terakhirnya berapa Pak? 0162. 0162. Oh iya, SMK Darussalam ya, belum ditentukan. Iya Bapak. Itu kita statusnya belum ketemu. Oke, di Perpal TIK-nya juga belum ya? Iya Bapak, belum. Mode pelaksanaannya juga belum. Oke. Mungkin nanti NPSN-nya bisa dikirim ke Pak Haris atau ke Cilengsi siapa ya? Pak Haris, Pak Hendro, Cilengsi. Ya. Bapak ambil loh, Pak. Kalau sekarang lagi jatuhin loh. Nanti biar saya ini dulu, biar saya follow up untuk pelaksanaannya. Oh iya Bapak. Soalnya Bapak. di sini ada SMA Darussalam Koposari, SMA Anur Darun Najah 8, 2 itu sih yang belum ditentukan. Kalau saya lihat di data. Iya Bapak, betul ya. Ya Bapak. Baik. Ya, nanti di ini aja biar di apa namanya, biar kita follow up ya. Oh ya, baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Pak. Enggak Pak Edi, Junaidi, Pak Ya, Jun. Pak Tanto. Halo. Assalamualaikum. Salam. Ini Pak, kan di SMA Cigude kan mau ditumpangi ya dari PKBM atau paket C. Nah, kemarin mau saya rubah di Perpal TIK-nya sudah diiyakan, cuman masih tetap berubah. Nah, kemarin itu udah nanya ke Pak Hendro juga. Kalau aja sekarang mudah-mudahan bisa dieksekusi. Itu gimana ya Pak? Untuk perubahan Untuk PKBM, Perpal TIK-nya minta di mapping ke sekolah Bapak, tapi itu harus ke Disdik Kabupaten. Oh, Disdik Kabupaten. Ya, kalau Disdik Kabupaten sudah, biasanya Disdik Kabupaten minta NPSN sekolah Bapak, nanti dia mapping ke sekolah Bapak. Nah, setelah itu silakan lapor ke saya biar saya tarik datanya ke WMNPK-nya. Karena itu di Perpal TIK, Pak. Iya. Berarti di mapping dulu ke Disdik Kabupaten, baru nanti setelah itu lapor ke Bapak ya? Iya, betul. Oke, siap. Makasih Pak Tanto. Ya. Assalamualaikum. Halo Pak. Yuk. Pak Lastanto. Mangga Pak. Tadi saya nyoba aktivasi Pak, siswa cadangan. Ya. Terus pas mau ngap sudah kekunci gimana Pak? Iya, kalau udah diajukan dan sudah ada pengganti itu akan otomatis terkunci. Nanti nanti dihapus lagi tuh oleh pusat semuanya. Oke. Sama punya saya juga ada 3 tuh, nggak bisa dihapus. Kalau udah ada pengganti nggak bisa dihapus, kecuali nggak ada pengganti. Kalau dulu kan harus approve dulu bisa hapus. Ya Pak, oke. Enggak, kalau udah dibuatkan breakout room-nya. Tanto siang. Siang. Ini siapa nih yang nanya nih? Mana? Pak mau nanya dong. Oh, mangga, Ibu. Dari SMA Pelita Harapan, Pak. Punten. Iya. Pak, ini kan kami pesertanya masih ada anak yang sudah pindah. Jadi waktu itu udah keburu ditutup ya Pak ya aksesnya. Jadi anaknya baru pindah dan itu gimana Pak? Terus sama ada anak yang pindahan ke kami juga belum masuk Pak, karena kan sudah tertutup aksesnya. Iya, karena udah jadi DNT Bu. Jadi yang pesertanya itu yang ada di DNT. Kalau ada yang udah pindah ya paling diajukan ganti cadangan. Kalau ada cadangannya, kalau tidak ada cadangannya ya walaupun diajukan nanti tidak akan muncul peserta penggantinya gitu.
Jadi yang ada di DNT aja, Bu. Itu bisa diperbaiki ya Pak ya, kalau peserta ya? Ya, karena udah ini kan, udah tutup per tanggal berapa ya? Dari Agustus kalau nggak salah. Iya, Tanggal 15 Agustus. juga udah nggak udah jadi DNT soalnya. Jadi kalau anak barunya pakai akun yang anak Enggak, anak baru nggak usah ini, nggak usah ikut Pak. nggak usah ikut asesmen. Oh gitu, nggak apa-apa ya Pak ya? Ya. Halo Pak, Assalamualaikum. Ya. Halo. Baik ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Halo. Ya, mangga. Pak, kedengeran Pak? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Resen Saya aja dari- biar gampang ininya. Pak Hidayatullah. Assalamualaikum Pak Lasanto, selamat siang. Waalaikumsalam, siang. Ini bertanya Pak, izin bertanya, bagaimana untuk pengaturan sesi dan gelombang untuk sekolah yang menumpang? Seperti itu Pak. Oh, sekolah yang menumpang. Sekolah Bapak menumpang atau Bapak ditumpangi? Menumpang ke SMP Pak. Menumpang ke SMP. Betul. Bapak udah buka akun ANBK-nya belum? Sudah Pak, sudah dibuka. Lalu di akun ANBK-nya seperti apa? Statusnya menumpang atau Sudah menumpang Pak statusnya. sudah menumpang? Nah, kalau sudah menumpang, bisa dicek seperti ini. Oke, beli. Di akun SMP-nya ya, di akun sekolah yang ditumpangi. Betul. Ini contoh punya saya. Minta ditambahkan komputer proktor, pertama itu. Nah, di sini ada pilih peserta. Jadi kalau misalnya di sekolah yang di akun sekolah yang ditumpangi, nanti akan muncul seperti ini. Pesertanya untuk apa? Untuk jenjang mana gitu. Nanti akan muncul. Jadi minta ditambah saja di sini untuk komputer proktornya. Lalu di pengaturan sesi pun sama. Nanti akan ada pesertanya. Misal nih saya kan ditumpangi oleh SMP. Nah, akan ada peserta SMP-nya. Jadi pengaturannya di sekolah yang ditumpanginya, Pak. Itu koordinasi aja ke sekolah yang ditumpangi ya. Walaupun status di SMP-nya masih mandiri Pak, tidak masalah. Kan yang menumpang Bapak kan ke SMP kan? Betul Pak. Jadi kan kalau yang SMP statusnya mandiri Pak ya, yang SMA statusnya menumpang. Berarti yang SMP. Berarti Bapak belum di mapping mungkin itu. Bagaimana Pak ya? Coba Bapak di data sekolah. Kalau misalnya Bapaknya menumpang, itu sekolahnya mana sih Pak? SMA Kodenya berapa coba? 1009. 1009. Generus Mandiri. Betul Pak. Oh, belum di mapping. Sekolah pelaksanaannya di mana? Mau numpangnya? Di SMP Generus Mandiri. Korwil mana Pak? Korwil 01. Subrayon 01 teh? Subrayon mana sih? 01 Pak Hendro? Subrayon 01, Korwil 06. Enggak, maksudnya itu daerah mana? Gunung Putri Pak. Oh, Gunung Putri. Nanti ini aja koordinasi kirim NPSN sekolah Bapak sama nama sekolah, terus NPSN sekolah tujuannya, kirim ke Pak Haris aja. Ya, sudah Pak, sudah dikirim dari kemarin, namun belum ada kelanjutan informasi begitu Pak. Ya, kalau udah ngirim berarti tinggal nunggu perubahan. Jadi semalam itu saya dengan tim Perpaltika yang di Jabar itu kita nyisir dulu yang SMK. Karena kan SMK udah duluan nih sampai tanggal 13. Nanti setelah SMK selesai kita baru sisir yang SMA-nya gitu, mapping. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Ya. Selamat siang. Ditunggu aja nanti. Baik Pak. Siapa lagi nih? Pak Ajis udah. Wildan? Assalamualaikum Pak. Salam, enggak? Mohon izin semuanya Pak. Berarti berdasarkan diskusi yang tadi sudah dilaksanakan begitu Pak. Berarti pada dasarnya ketika pelaksanaan itu yang penting kita memanfaatkan nutup sih. Apa? Gimana Pak Wildan? Iya,
berarti kan pada dasarnya setelah kita memanfaatkan siswa cadangan itu, berapapun nanti yang bisa mengikuti AKM itu berarti itulah yang ikut gitu. Berarti walaupun nggak 45 nggak masalah gitu, Pak. Iya, itu kan maksimal kalau udah hadir semua. Nah, kalau misalnya yang udah mutasinya ada 8 orang atau yang nggak bisa hadirnya 8 orang, sedangkan cadangan hanya 5, berarti kan kurang 3 orang, Pak. Betul. Berarti itu nggak masalah berarti, Pak ya? Iya, nggak masalah. Karena sistem penilaiannya kita juga nggak tahu nih nanti hasilnya itu seperti apa. Kan katanya lebih ke satuan pendidikan ya. Betul. Hasilnya itu. Nah, itu kita juga belum tahu hasilnya rapotnya kayak gimana. Itu. Dan tidak ada susulan kan? Iya, betul, Pak. Karena tidak menilai individu anak. Kita serahkan aja ke pusat nanti seperti apa. Bu Eva, silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini mengenai sesi di sekolah kami kan terbagi jadi 3 sesi ya. Ini kan mau dibuat Iya. jadi 2 sesi. Tadi kan Bapak mengatakan untuk di Pervaltik aja diubah. Oh, kalau untuk sesi mah langsung di WBNBK, Bu. Kalau di Pervaltika mah itu untuk yang misalnya komputer proktornya kurang, menumpang seperti itu. Jadi bisa Pak diubah jadi 2 sesi. Bisa, silakan aja langsung di web ANBK-nya dibuka sekarang, lagi dibuka untuk SMA sampai dengan tanggal 20. Oh, boleh. Atur nuhun Pak atas informasinya, nanti saya coba. Iya. Terima kasih. 20. Terakhir mungkin SMA Islam tuh, Jun. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak, mau bertanya. Ya, saya dari SMA Islam Cikampek 82. Kebetulan kami juga pelaksana sekolah penggerak, Pak. Peserta kami ada 80, Pak. Total dengan ini ya, karena penambahan PSP. Mau izin bertanya, sebelumnya ketika gladi kita ada 2 gelombang dan 3 sesi, Pak. Artinya 4 hari dan 3 sesi ya. Ini kira-kira nanti bisa kita lebih ini lagi nggak Pak? Misalnya jadi 1 gelombang tapi sesinya 3 atau seperti itu. Bisa nggak kira-kira Pak? Langsung bisa ya? Langsung bisa. Langsung diatur di ANBK, web ya? di pengaturan sesi. Iya, betul. Oke, siap. Berarti kalau untuk penambahan proktor harus Pervaltik dulu, Pak? Kalau statusnya mode, iya, kalau Bapak online apa semi online? Online. Kalau online mah kalau online mah nggak, kan pengaturan penambahan ID proktor itu ibarat mau menggunakan berapa proktor kan? Kalau Bapak hanya 1 ruang ya cukup 1 ID proktor juga nggak apa-apa kalau 3 sesi mau. Atau 2 ruang kan bisa. Jadi yang online nih, untuk yang online 1 ID proktor itu bisa lebih dari 15 ya, mau 30 juga mah nggak, karena yang online itu kan yang melayaninya server pusat langsung, bukan komputer proktor kita. Siap. Jadi kalau berarti misalnya nggak mesti harus 2 komputer proktor Pak ya? 1 juga bisa ya? 1 juga bisa. Iya, 1 bisa dan bisa dibuka lebih daripada 1 komputer kalau yang online. Misal, saya punya ID server 1 nih, tapi ruangannya ada 2. Dua-duanya mau pakai proktor, pakai ID proktor yang sama bisa kalau yang online. Bang Lydia. Gitu. Oh, jadi untuk ruang 2 pun dengan ID proktor yang 1 juga bisa Pak ya? Bisa, kalau yang online ya, khusus yang online. Kalau yang semi online nggak bisa. Siap. Ya. Oke, jadi intinya misalnya kita ingin buat 2 ruang, cukup 1 ID proktor dan pesertanya bisa sampai 30 Pak ya? Betul, lebih juga bisa Pak. Yang penting internetnya stabil, apalagi uploadnya. Siap. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, mungkin dari sini bisa langsung masuk ke breakout room per subrayonnya masing-masing. Nanti silahkan penanggung jawab subrayon atau pelaksana teknisnya bisa nyisir sekolah mana aja yang ada kendala perihal
terutama di web ANBK. Contoh misalnya kayak tadi tuh Pak Hidayatullah, dia masih belum ditetapkan. Nah, kayak gitu tolong dicatat supaya nanti bisa push lagi ke atas. Gitu aja. Mungkin Pak Hendro? Dari saya itu aja. Oke, mungkin tambahan sedikit ya dari saya. Nanti tolong teman-teman permasalahannya disampaikan ke masing-masing penanggung jawab di Suprayon yang di breakout ya, di ruang breakoutnya nanti di situ biar didata permasalahannya apa aja. Kalau memang bisa diselesaikan di situ diselesaikan, kalau enggak nanti kita kita kumpulin aja, nanti kita bahas di tim teknis di KCD wilayah 1. Sepertinya itu aja Pak Tanto, mungkin bisa langsung masuk ya teman-teman ke masing-masing break room sesuai dengan Suprayonnya ya. Aduh. Tanto. Iya, Ibu. Pak, maaf mau nanya, kalau masalah pengawas silang belum dibahas di sini ya? Mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Haris, Bu. Pak Haris. Ya, nanti di akhir aja Bu ya, sambil nunggu teman-teman nyisir ya, tiap Subrayo nanti kita kembali lagi ke utama roomnya. Ya. Oke, berarti saya nunggu aja ya di main room ya Pak. Iya, iya. Ya, makasih Pak.
Udahan apa ini, Pak? Ini ada ngomong. Bapak Ibu mohon izin ya, bagi sekolah yang belum masuk ke subrayonya masing-masing dimohon masuk ya. Karena memang di sana nanti akan ada penyisiran terkait kesiapan teknis ANBK yang ada di sekolah Bapak Ibu.
Izin lab ya. Mohon izin Bapak Ibu, masih ada 35 sekolah yang belum menentukan ke Subrayon mana. Dimohon ya Bapak Ibu untuk segera masuk ke Subrayonnya masing-masing. Assalamualaikum Pak Warno. Dibuka lagi, silakan pengaturan sesi. Ya, pengaturan sesi. Gimana ini? Cek.
Cek Bu Yuliani Taufik. Ibu tinggal masuk aja, Ibu itu di breakout room, nanti ada pilihan mob to mana itu mau dipilihnya, joinnya. Ada Dramaga, tuh di Gombong ada. Ya Pak, ini lagi loading ternyata. Oh iya, siap-siap. Waalaikumsalam. SMA Yapida ada, SMA Yapida. Pak Agus. SMA Yapida. Hadir Pak, hadir. Udah masuk breakout room Pak? Belum? Benar Pak, ya. Ya, masuk ya Pak ya. Ya. Ya, Pak Jaja. Iya, Pak. Masuk breakout room ya Pak ya. Iya, Pak. Ya, penuh. Back storeroom. Nah, Pak Agus Gunawan. Bojong. Ya, Pak Agus. Halo. Pak Agus masuk aja kayaknya sama ini. Pak Cepi. Pak Cepi punten. Pak punten Pak, SMA Hidayah maksudnya ke grup mana ya Pak? Ya, kecamatan mana Pak? Cibinong. Oh itu Cibinong 1 itu masuk ada. Ada namanya 1 dan 2 aja ya? Iya, masuk. Ya udah. Makanya saya bingung. Iya, makasih, aduh, iya. Siap. Ya, yuk.
Bojong masuk mana nih, Pak? Bojong nggak ada ininya. Halo, Bojong. Ada tadi Bojong. Masuknya ke mana nih, Pak? Bapak SMK. Ini buat SMK. SMK. Oh, kemarin SMK mah, Pak. Ini buat Oh, SMA. sorry. Iya, sekarang buat SMA. Oke. Iya, heeh. Itu ada Pak Nurdiansa itu. Ya, kalau nggak salah. Korwil Bojonggede itu. Ya. Atau ke Pak Edi ya. Kalau misalkan ada apa? Ada masalah terkait teknis ya, Pak ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak Endang. Pak Endang Saifullah. Pak Endang.
Saya nggak bisa habis, coy. Hah? Udah, coy. Ya, duit. Saya nggak cepet. Tadi aja ada duitnya cepet. Ini udah beres ini. Tarik dulu, Bos. Pak Haris. Nggak mungkin dicatat ya sama teman-teman tadi di record. Jauh, pokoknya jauh. Bensinnya pedes. Oh pedes, iya mie ayam. Apa yang pedes Om Tino? Dari mana? Facebook. Lah kemarin di Alitkon nih? Hah, ya biasa. Kemarin kok iseng nge. Orangnya datang yang nyumbang. Nggak ada yang tahu. Ane tidur itu yang tidur Ane. Ane ngantuk banget. Ente lama bener begini sholat Ane. Om Haris. Ya, halo Pak. Ya, enggak. Ya. Udah ya, udah. Ternyata yang perihal pengawasan tah, mangga mau diinfoin. Ya. Baik Bapak Ibu ya. Nyambung kan ya? Hah? Apa? Nyambung kan sesi 2-nya? Oh, udah satu kali kan ini mah Pak. Ya. Oh, sekali? Sekali aja. Iya, karena roomnya cukup ya. Yuk, lanjut. Ya. Baik Bapak Ibu, terkait apa tadi ada pertanyaan soal pengawas silang ya. Kami juga di sini lagi koordinasi sama pengawas pembinanya. Yang penting sekarang Bapak Ibu fokus aja di teknis dulu ya. Gitu nanti soalnya kemarin juga kalau tahun kemarin itu pengusulan dari sekolah nanti dari KCD itu apakah nanti dibikinkan SK silangnya atau surat tugas ya kira-kira begitu. Itu pengusulan tetap dari sekolahnya masing-masing gitu ya. Mungkin itu Pak untuk pengawas silang karena memang ini ranah pimpinan ya. Untuk pengawas silang melibatkan pengawas pembina juga nanti ada pemberitahuan lagi terkait pengawas silang ANBK. Yang penting dari sekolah mengusulkan dulu koordinasi sama kepala sekolahnya masing-masing, nanti sama pengawas pembinanya, kemudian kami buatkan surat tugas atau SK terkait pengawas silang. Ya itu Pak, mungkin terkait pengawas silang. Halo, jika ada Bapak Ibu masih ada pertanyaan bisa di komunikasi ya Bapak Ibu sama tim teknis yang ada di cabang dinas. Kita siap memfollow up ya. Nah,
Yang penting terus itu dicek aja Pak, Bapak Ibu ya di web ANBK-nya sekolah masing-masing, karena memang info juga itu biasanya ada di web ANBK-nya ya. Itu ya Pak Lastanto ya? Ya. Ya, mangga. Udah cukup jelas ya ini, tidak ada lagi ini. Ya, cukup Pak. Ya. Mungkin langsung saja Bapak Ibu, barangkali udah sore juga. Jika dirasa masih ada pertanyaan, kita bisa di WA grup atau cek personal aja ya, komunikasi personal, Japri gitu. SMA Darussalam Koposari tadi di mana sih itu? Itu Pak yang Koposari itu karena memang perubahan perpal TIK-nya katanya gitu. Nah itu teh terkendala udah saya iniin sih, udah laporin gitu. Oh siap, nunggu dirubah aja ya? Iya, nunggu perubahan itu Pak Koposari. Oke siap. Itu yang SMA Generus Mandiri belum konfirmasi nama sekolah tujuannya Pak. Ya nanti WA ajak saya Bang. Iya. Ya mangga Pak Haris. Ya. Maaf Bapak, mau nanya. Enggak. Itu untuk yang tadi yang tentang status pelaksanaan belum ditentukan gimana ya Pak kelanjutannya? Darussalam Koposari. Iya Pak, betul. Ya, perpal TK-nya udah benar kan? Apanya Pak? Perpal TK-nya udah benar. Udah Pak, udah betul. Ini mau saya coba ajuin biar ditetapin. Oh ya Pak, baik Pak. Yang penting perpal TK-nya udah benar. Oh ya Pak, baik Pak. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Dah, mau nggak? Ya, baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya pendampingan kesiapan perpal TIK kesiapan ANBK, mudah-mudahan ANBK di wilayah 1 berjalan dengan lancar. Permohonan maaf dari kami, dari cabang dinas, dari tim teknis, tidak bisa memfasilitasi dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pelaksanaan ANBK di wilayah 1 berjalan dengan aman, sehat selalu Bapak Ibu. Permohonan maaf juga Pak Kasih Pengawasan tidak bisa menutup secara resmi pendampingan kesiapan teknis ANBK ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin.